berdoa. Kami memohon pertolongan-Mu pada saat ini ya Tuhan. Dalam ruangan ini kami memohon Engkau hadir dalam hati kami pribadi. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang menolong kami juga untuk memahami firman-Mu, sehingga kami dimampukan juga untuk melakukannya dengan sukacita dalam kehidupan kami. Tuhan berfirman-Lah, lihatlah kami sudah siap untuk mendengarkan. Berkati hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini, sehingga apa yang disampaikan selalu seturut dengan kebenaran. Kuduskan kami semuanya, agar saat ini kami layak dalam kekudusan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, saya mengundang kita untuk bersama-sama membaca firman Tuhan dari kitab Habakuk pasal yang ke-17, pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-19. Ada yang bawa Alkitab atau update? Tidak ada ya? Ya. Kalau ada, kita akan bersama-sama membacakannya dari kitab Habakuk ya. Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-19. Kita bersama-sama membacakannya. Demikian firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah yang merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Baik, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, hari ini kita akan merenungkan satu tema tentang memilih untuk bersyukur. Memilih untuk bersyukur. Kalau kita berhadapan dengan latar belakang kitab Habakuk, dia berada dalam situasi, dalam zaman bangsa Allah yang penuh dengan kekacauan. Bangsa Allah yang down, bangsa Allah yang gagal panen, bangsa Allah yang gagal perekonomiannya, gagal dalam perdagangannya, dan semua hasil panen gagal. Hasil ternak gagal. Saudara bisa membayangkan situasi seperti itu. Mungkin selama kita stay at home, bahkan mulai mendekati kita mencoba untuk new normal sekarang, ada sesuatu yang kita anggap gagal. Kita stuck, kita berhenti, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Dan itu kita dipaksa untuk hidup dalam situasi. Kita nggak bisa memilih. Kita nggak bisa memilih untuk keluar, tapi pilihan kita cuma satu, yaitu apa? Tinggal di rumah. Saudara, saya tidak tahu bagaimana perasaan kita selama berhari-hari, berminggu-minggu, kita hanya di rumah saja, ya. Bangun tidur, lalu makan, lalu tidur lagi, bangun lagi. Aktivitas kita hanya di sekitar itu saja, dalam rumah saja. Yang paling lelah, ibu ya. Pagi-pagi siapkan makanan. Baru selesai makan, anak-anak minta jajan, buat jajan. Tapi untungnya ibu sekarang, Bapak Ibu makin pintar, ya, makin luar biasa. Rata-rata ibu sekarang pintar buat jajan. Mudah-mudahan warung-warung jajan enggak ini ya, enggak tutup. Saya mau katakan Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, ketika situasi seperti itu terjadi dalam kehidupan kita, apa yang mau kita lakukan? Panen gagal, ya. Hasil pohon zaitun mengecewakan. Bahkan ternak sapi juga tidak membawa sukacita. Situasi itu dihadapi oleh Habakuk di tengah-tengah zaman itu. Tapi luar biasa, dia tetap mengatakan apa? Sekalipun itu terjadi, sekalipun kekacauan itu terjadi, sekalipun saya harus jatuh pada titik yang terdalam dalam kehidupan saya, dia mengatakan, aku tetap bersorak-sorai dalam Tuhan. Amin ya. Sulit melakukan itu Bapak Ibu. Ketika kehidupan kita jatuh, ada banyak orang tidak mampu untuk bersukacita. Oleh karena itu saya katakan, tema kita saya ambil memilih untuk bersyukur. Bapak Ibu mau bersyukur atau tidak bersyukur,
Pilihan kita. Ketika kita memilih untuk bersyukur, maka segala sesuatu akan terasa gampang, mudah, bisa kita atasi. Dan sepertinya jalan keluar selalu ada. Saudara-saudara yang kekasih, Rasul Paulus dalam kitab Filipi 4 ayat 4 mengatakan, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacita. Bapak Ibu tahu ketika itu Rasul Paulus dalam keadaan apa? Mungkin orang berpikir, oh kamu enak mengatakan bersukacita senantiasa, karena memang hidupmu enak. Saudara-saudara yang kekasih, dalam situasi stay at home atau new normal sekarang, siapa yang paling sebenarnya bersukacita? PNS dan TNI Polri ya. Kenapa? Walau tidak pergi bekerja atau walau bekerja di rumah, gaji tetap masuk. Iya toh? Yang paling dirugikan siapa? Yang kerja di luar. Dalam situasi mereka, ketika mereka memilih untuk bersyukur, pasti mereka dapat mengatasi itu. Tapi yang kita ini ya, kita sayangkan, masih ada PNS, masih ada dari kita yang selalu masih terus gajinya masuk setiap bulan, masih selalu bersungguh-sungguh. Iya bukan? Termasuk saya, waktu katanya, kita tidak terima tukin THR ya, malah nggak terima gaji ke-13 ya, malah. Kita melihat yang banyak ini ya, Bapak Ibu, tetapi yang sedikit ini sering sekali kita tidak syukuri. Itu realita kehidupan kita. Wajar seperti itu, manusiawi Bapak Ibu. Ketika Rasul Paulus mengatakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, maka dia katakan sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bapak Ibu tahu situasinya ketika itu di mana? Dia berada di dalam penjara. Dia berada dalam penjara, dan kita tahu dalam penjara Romawi ketika itu, kalau orang dalam penjara tidak seperti sekarang bisa bebas berjalan, dalam ruangan yang sempit pun tadi masih bisa berjalan, ya dengan bebas. Tapi Rasul Paulus apa? Dia kakinya dirantai dua-duanya, tangannya juga dirantai dua-duanya, ya rantainya agak panjang seperti itu. Tapi dia sanggup mengatakan bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Oleh karena itu Bapak Ibu, sesungguhnya bersyukur itu, bersukacita itu pilihan kita. Ya, pilihan kita. Ketika kita menghadapi situasi sulit dalam kehidupan kita mau bersungut-sungut, kita mau bersukacita, itu pilihan kita. Kalau kita memilih untuk bersukacita, maka semuanya tidak akan menjadi masalah. Amin Bapak Ibu ya. Dan itu yang dihadapi oleh Habakuk. Ketika terjadi kesusahan, kesulitan di tengah-tengah bangsa itu, dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Nah, tapi sekarang pertanyaan, bagaimana caranya ya? Bagaimana kita tetap bersukacita, bersyukur dalam situasi sulit? Saya mau katakan Bapak Ibu, yang pertama itu adalah fokus pada berkat Tuhan. Fokus pada pemberian anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Semua kita pasti diberkati Tuhan, amin? Tidak ada yang tidak diberkati. Tapi kalau kita membandingkan berkat yang kita terima dengan berkat yang diterima orang lain, maka kita akan selalu bersungguh-sungguh. Tetapi kalau kita mensyukuri apa yang ada kita terima sekarang, sekecil apapun itu, maka tidak akan sungguh-sungguh. Ya. Oleh karena itu fokuslah kepada berkat Tuhan. Apa yang diberikan Tuhan, penghasilan kita yang berbeda dengan orang lain, oh tidak apa-apa. Saya terima ini dan ini luar biasa. Kenapa Tuhan kasih ini seperti ini kepada saya? Karena masih seperti ini yang masih Dia berikan. Firman Tuhan mengatakan dalam kitab Lukas apa? Jikalau engkau setia dalam perkara-perkara kecil, maka kepadamu akan ditambahkan perkara-perkara besar. Kesetiaan dalam perkara juga kesetiaan dalam keuangan. Kesetiaan dalam perkara yang dimaksud Yesus, kesetiaan dalam tanggung jawab. Kesetiaan dalam mengucap syukur. Ketika kita mengucap syukur dalam perkara yang kecil ini, percayalah, Dia akan menambahkan perkara yang lebih besar kepada kita. Amin. Dia akan menambahkan berkat yang lebih besar kepada kita. Amin. Amin Bapak. Tanggung jawab. Perkara itu selalu diikuti dengan berkat. Firman Tuhan kemarin saya dalam ibadah minggu memberitahukan tentang menjadi berkat.
diberkati untuk menjadi berkat. Kalau saudara sudah diberkati, bagaimana saudara bisa menjadi berkat bagi orang lain? Kalau saudara tidak menganggap atau tidak mensyukuri berkat yang saudara terima, kalau saudara Bapak Ibu tidak menganggap bahwa berkat yang ada sekarang itu adalah berkat yang sebenarnya daripada Tuhan, maka sampai kapanpun nggak akan bisa kita menjadi berkat bagi orang. Amin ya. Tapi kalau kita sudah menganggap, oh saya sudah ada punya modal loh ini, modal saya apa? Saya sudah diberkati. Apa berkat yang diberikan Tuhan kepada saya? Luar biasa. Saya sudah terima ini, saya sudah terima ini, saya sudah, dan luar biasa. Itu sebabnya kalau ada lagu rohani ya, mohon maaf yang teman-teman Katolik, ada yang Katolik ya. Iya, tapi kasih tahu lah lagu ini ya. Hitung berkatmu satu-satu, ingat semua jangan lupakan. Ya, itu semua jangan pernah melupakan. Maka engkau akan melihat, oh ini ternyata berkat Tuhan sangat besar, bahkan tidak terhitung dalam kehidupan kita. Enggak terhitung Bapak Ibu. Kenapa orang sering bersungut-sungut? Karena tidak menghitung berkat Tuhan. Enggak mau fokus dengan berkat Tuhan, selalu fokus dengan berkat orang lain. Ya, untuk apa kita kalau memang kita harus capek ya? Capek hanya menghitung berkat-berkat yang orang terima. Lelah kita menghitung berkat yang orang terima, Bapak Ibu. Lelah. Itulah berkat yang kita terima. Makanya ketika Yesus berbicara kepada prajurit, apa dia katakan? Cukupkanlah gaji. Itu ya. Nanti kita lihat pasal yang ketiga, nanti Bapak Ibu cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Firman Tuhan mengatakan itu. Yesus mengatakan itu. Kalau kita bersyukur, maka semuanya akan cukup. Ya, terutama ibu yang mengelola keuangan, semuanya akan cukup dan merasa kita dicukupkan, nggak pernah berkurang. Oleh karena itu, bagaimana supaya kita bersyukur, dapat mensyukuri berkat Tuhan? Fokuslah kepada berkat. Mau orang lain dapat berkat katanya besar banyak itu, tapi kalau kita fokus dengan berkat Tuhan yang kita terima, maka itu tidak menjadi pengaruh apa-apa bagi kita. Bapak Ibu, ada banyak orang mendapat berkat yang besar, tetapi tidak menjadi berkat bagi orang lain. Ya, mohon maaf, ini kita sampai jam berapa ya? Sampai jam 9. Banyak sekali orang Bapak Ibu yang menerima berkat Tuhan banyak, tapi tidak menjadi berkat bagi orang lain. Sebaliknya ada orang yang menerima sedikit, tapi dia bisa menjadi berkat bagi orang lain, bisa memberkati orang lain. Jadi supaya kita bisa senang, enjoy dengan pekerjaan kita ini, selalu dengan berkat Tuhan yang kita terima. Amin Bapak Ibu. Kalau hitung-hitung punya orang itu nggak perlu kita hitung punya kita sendiri kan. Maka kita akan lihat, oh ternyata berkat yang saya terima juga ternyata nggak terhingga, tidak terhingga. Bahkan jangan-jangan kita lebih suka cita dengan berkat yang ini daripada yang orang lain. Yang kedua Bapak Ibu, kalau kita sudah memutuskan untuk mengucap syukur, supaya kita dapat memutuskan untuk mengucap syukur dengan segala berkat-berkat Tuhan, apapun yang kita terima, sekecil apapun itu, jadikanlah itu juga berguna bagi orang lain. Saya tidak tahu kebiasaan, tapi kalau di TNI itu keras ya, nggak boleh neko-neko ya. Kalau sudah gajian harus utuh serahkan kepada istri ya. Nih, nggak semua ya. Ada juga yang neko-neko ya Pak ya. Ya, kalaupun ada sampingan, jangan ke samping yang lain dikasih ya. Ya, kalaupun ada yang disisakan, itu cukup untuk diri sendiri. Nggak usah untuk yang sampingan satu lagi gitu ya. Setialah dengan pasangan kita. Bapak Ibu, sekecil apapun itu yang kita terima, pakailah itu untuk berguna bagi orang lain. Ya, berguna bagi orang lain. Bapak-bapak yang sudah gajian, serahkan kepada istrinya, istri mengelola, tentu itu berguna untuk keluarga. Kalau bisa lebih luas lagi, keluarga yang lebih besar. Kalau bisa lebih luas lagi, tetangga kita. Pernahkah Bapak Ibu memikirkan bahwa tetangga kita juga pernah kekurangan, tapi dia malu minta tolong sama kita? Jadi kalau kita terima sedikit,
dan kita pakai itu untuk kebaikan bagi orang lain, berguna bagi orang lain, maka nggak sia-sia Bapak Ibu ya. Bapak Ibu dalam pekerjaan secapek apapun itu, seletih apapun itu, selelah apapun itu, nggak akan sia-sia rasanya ya. Oh, apa yang menjadi payah saya 1 bulan ini ternyata berguna untuk anak-anak saya. Ya, untuk makan keluarga saya, untuk pendidikan anak-anak saya, bahkan untuk membantu keluarga besar saya, bahkan untuk membantu tetangga saya, berguna. Bapak Ibu itu bisa rasakan ya. Saya percaya kita bisa rasakan itu. Bahagia sekali kalau hasil jerih payah kita itu berguna bagi orang. Kalau kita melihat bahwa hasil jerih payah kita itu berguna bagi orang lain, kira-kira Bapak Ibu sukacita apa enggak? Pasti sukacita. Itu pasti Bapak Ibu. Itu sebabnya apapun yang sudah kita peroleh berkat Tuhan itu, jadikan itu berguna bagi orang lain. Maka itu pasti akan mendatangkan sukacita bukan buat kita, dan bukan hanya untuk kita, untuk orang lain juga. Untuk orang lain. Terima kasih Pak sudah tolong saya. Terima kasih Bapak sudah bantu saya. Terima kasih Om sudah bantu saya. Dan orang mendoakan kita Bapak Ibu. Bayangkan kalau orang makin banyak orang mendoakan kita. Ya. Bukan kita mau tanam saham ya. Saya bantu ini dah supaya dia doakan enggak. Tapi tanpa kita minta, maka berkat itu akan mengalir. Yang ketiga Bapak Ibu, bagaimana supaya kita selalu bersyukur? Sekecil apapun berkat yang kita terima, bahkan ketika kita jatuh ya, terjatuh sampai paling dasar kehidupan kita, ada persoalan yang paling sulit dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak bisa bersyukur menurut kita, karena kita merasa tidak ada berkat Tuhan dalam hidup kita, masih ada satu yang bisa kita syukuri Bapak. Masih ada satu yang bisa kita syukuri. Nabi Habakuk mengatakan pada pasal yang 19, ya, mulai dari ayat 4, dia katakan, namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku terjejak di bukit-bukit. Sekalipun menurut Bapak Ibu tidak ada satupun dalam hidup saya ini yang bisa saya syukuri. Hidup saya ini terlalu sakit. Dalam pekerjaan saya ini saya selalu ditekan, saya selalu dibully, saya selalu dianggap tidak ada. Pekerjaan saya selalu tidak diperhitungkan. Bahkan sampai titik terendah kehidupan kita sekalipun, masih ada yang bisa kita syukuri Bapak. Apa itu? Tuhan menyelamatkan. Tuhan menyelamatkan jiwa. Tuhan menolong kita, memberikan kekuatan kepada kita. Kekuatan kita untuk menghadapi kesulitan dalam kehidupan ini, itu juga berkat Bapak. Berkat itu tidak hanya materi yang bisa kita hitung secara real, tetapi berkat itu juga kesehatan, kekuatan. Ya, saat ini saudara-saudara kita aman, tidak kena terinfeksi, ya, tidak terdampak virus corona. Itu juga berkat Tuhan. Dan berkat yang terbesar dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya adalah apa Bapak Ibu? Kita sudah diselamatkan. Amin ya. Amin. Kita sudah diampuni dosa-dosa. Sesering apapun kita jatuh dalam dosa, pengampunannya selalu tersedia untuk kita. Dia selalu ada untuk mengampuni kita. Itu yang bisa kita syukuri. Kalau kita jatuh dalam dosa, dia selalu ada untuk kita mengampuni. Itu kesyukuran kita Bapak. Kita harus bersyukur dalam keadaan. Oleh karena itu, memilih untuk bersyukur itu ada pada kita. Kalau kita sudah pilih, saya harus bersyukur. Saya harus bersyukur. Saya tidak boleh bersyukur. Maka semuanya akan bisa. Amin Bapak Ibu. Sekalipun semuanya kacau dalam kehidupan kita, tapi ingatlah kita masih punya Tuhan yang akan menolong kita dari kekacauan. Amin. Mari kita bersatu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang memberkati, yang melindungi engkau sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya.
Amin. Demikian pembinaan rohani kita. Terima kasih. Shalom teman-teman.